Ini di antara sabda Rasulullah SAW yang menerangkan pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah surga. Dan di surga itu bermacam-macam yang disiapkan oleh Allah kenikmatan dan pahala. Bukan hanya berupa istana saja, bukan hanya berupa bidadari, tapi sangat banyak. Dia terbayang, dia terukur. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dia terbayang oleh mata, dia terdengar oleh telinga, dia pernah terlintas di hati manusia. Banyak nikmat-nikmat pahala yang disiapkan oleh Allah di surga nanti. Nah, salah satu pahala itu adalah kedudukan, derajat. Maka banyak sekali disebutkan dalam hadis-hadis lain itu menghapus dosa, mengangkat derajat. Menghapus dosa, mengangkat derajat. Tu apa dia mengangkat derajat itu? Itu kedudukan. Kedudukan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang berpahala di akhirat, di surga itu. Bentuk-bentuknya bermacam-macam kedudukan itu. Yang disiapkan oleh Allah. Di antara kedudukan itu ada satu kedudukan yang diperoleh, didapatkan kecuali bagi orang-orang yang keadaan sedih atau galau atau gelisah. Itu adalah di antara pahalanya, itu akan mendapatkan derajat di surga. Inna fil jannati darajatan. Di surga itu ada satu kedudukan. La yanaluha, tidak diperoleh kecuali orang-orang yang sering bersedih atau gelisah atau galau. Tapi ulama mengatakan galau itu ada dua. Ada sedih galau karena urusan akhirat, ada sedih karena urusan dunia. Kalau sedih dalam urusan dunia seringkali menggelapkan hati. Kalau sedih urusan akhirat seringkali memberi cahaya di hati. Contohnya, yang sedih karena urusan dunia, umpamanya cuma golek gala, umpamanya kiriman, dia golek, sedih dia, galau. Apalagi sampai ngutak-ngutak, nak balik marah-marah, itu adalah urusan dunia. Cuma baju alap gala, dia baju alap, itu namanya sedih urusan dunia. Cuma bergelang emas, dia bergelang emas yang imitasi, atau dia bergelang sama sekali gara-gara mikir ke gelang, itu namanya galau, sedih gara-gara dunia. Apalagi gara-gara cinta. Lebih parah ini. Apalagi cintanya bukan yang benar. Cinta ngajema yang belum tentu mencintai kita. Cinta ngajema yang belum tentu menyelamatkan kita. Cinta ngajema yang bisa jadi menyelakakan kita. Itu apa lagi? Parah. Dia tidak makan lagi, tidak tidur lagi gara-gara bugar itu. Bugar itu dia pernah mikir lagi. Ini adalah masalah dunia. Sudah dia menggelapkan hati dan juga akan menyebabkan dosa. Menyebab dosa. Itu di antara galau atau gelisah atau sedih gara-gara dunia. Ada pula yang sedih gara-gara akhirat, ibadah. Umpamanya dia cukup gala jam 4, tahu-tahu dia terlambat subuh. Atau bukan terlambat subuh, jemalah terbangunlah azan. Ya Allah, dia sedih. Apalah aku dia tahajud, apalah aku dia witir.
Itu sedih akhir. Jema ngapal gala Imriti Jarumia, dia apal-apal. Itu sedih dia. Merasa kurang, gelisah, galau. Itu akhir. Jema pacak gala bersalawat baca Quran. Dia sedih, galau. Maka juga itu akhir. Hatinya percaya dan juga dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sedih, itu namanya galau, itu namanya gelisah. Karena bagi orang Muslim itu tidaklah diberikan satu kesusahan kecuali Allah akan membersihkan dosanya. Tapi tadi kesusahan yang dia hadapi, sikapi dengan sabar, menerima, tabah dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diberikan kepada kita sebagai Muslim. Dia ada kurang sama sekali. Jangankan musibah besar, walaupun kata Rasulullah itu tertusuk juri. Kamu ngambil bunga, tahu-tahu kena duri. Kan duri itu sekali sakitnya, udah itu cabut dia lagi. Sekali itu, kalau Sudan, kalau dia cabut, tambah dia. Ini itu sekali. Tapi kamu sabar, tapi kamu redha, tapi kamu menyerah kepada Allah, itu namanya menghapus dosanya. Apalagi yang lebih besar daripada itu? Apalagi sampai dia gelisah, apalagi sampai dia sedih. Ini semua menghapus dosa dan akan dapatkan derajat yang khusus diberikan oleh Allah di surga nanti. Itu adalah pahala bagi orang gelisah. Ya, jadi kegelisahan itu adalah rasa cinta Allah kepada kita. Kegelisahan itu di antara tanda cinta kasih sayang Allah kepada kita. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, musibah itu adalah kotak hadiah dari Allah. Kalau kita nak kinai, hakikatnya musibah itu adalah kotak hadiah. Hadis Nabi juga mengatakan innallaha indal munkasiri qulubuhum. Sungguhnya Allah itu bersama orang yang hatinya gelisah, hatinya sedih, hatinya galau. Munkasira qulub, hatinya itu sedih, galau, pecah hati, galau. Itu namanya munkasirah qulubuhum. Ngapa? Karena seorang Muslim itu kalau hatinya galau, hatinya sedih, dia akan ngadu siapa? Kepada Allah. Nah, ngadunya inilah yang ditunggu oleh Allah. Karena kebanyakan jemaah itu ingat Allah kalau dia sedih, kalau dia gelisah, kalau dia galau. Amalah dapat nikmat kadang-kadang lupa. Dapat musibah kadang-kadang lupa. Nah, kalau orang yang ketika dapat musibah, gelisah, sedih, ingat kepada Allah, diajarkan oleh Allah itu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah dan balik kepada Allah. Nah, itulah Allah bersama orang itu. Allah nak dengar omongan kamu ya Allah itu, omongan kamu apa ya Rabbi ya Ilahi inna lillahi itu Allah senang dengarnya. Allah senang dengar seorang hamba itu ada hubungan kepada Allah. Maka diinjuk cobaan tadi, diinjuk gelisah tadi, diinjuk sedih tadi. Itu namanya al-munkasiratu qulubuhum, hatinya sedih. Ini ashabul humum, mendapatkan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat tadi, tapi sabar, menerima, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam segi bahasa, ham dengan gham ada dua kalimat, humum. Sama lagi. Tak apa bedanya? Kedua-duanya sama gelisah. Kedua-duanya artinya sedih, galau. Ham, gham itu semegi. Cuman kata ulama bedanya adalah kalau ham sedihnya itu ada sebab. Galaunya itu ada sebab. Baik sebab dunia atau sebab akhirat tadilah digambarkan. Kalau gham itu dia ada sebab. Kan kadang-kala kita daripada sebab tahu-tahu ngapa gelisah, ngapa sedih, ngapa galau. Ada kan terjadi macam itu? Nah, itu namanya gham. Namanya gham. Kalau ham ada sebabnya. Loh tadi ada nginak je goleh nikmat, kita dak goleh. Ada kekurangan,
kita goleh kekurangan, itu namanya ham, ada sebab. Kalau gham, dia beri sebab. Nah, ini adalah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi orang mukmin itu dia pernah keluar dari kebaikan. Dia dapat nikmat baik, dia dapat musibah juga baik. Kenapa? Karena ketika dapat nikmat dia bersyukur, ketika dia dapat musibah dia bersabar. Itulah ciri-ciri seorang mukmin yang